Catatan memukau Timnas U16 di Piala AFF U16. Pertama, kemenangan telak atas Singapura menempatkan Timnas Indonesia U16 sebagai tim paling produktif. Total 11 gol berhasil dicetak anak asuh Bima Sakti hanya dalam 2 pertandingan. Kedua, kemenangan dengan skor 9-0 atas Singapura menjadi yang terbesar sepanjang bentrok kedua tim. Sebelumnya, kemenangan terbesar Indonesia tercipta saat menang 3-0 di Piala AFF U16 2019. Ketiga, Timnas Indonesia U16 belum kebobolan setelah melakoni 2 laga awal. Sebelum menang 9-0 atas Singapura, Garuda Asia juga tidak kebobolan saat menang 2-0 atas Filipina. Keempat, Muhammad Nabil Ashura berhasil mencetak hat-trick ke gawang Singapura. Dia menjadi pemain pertama yang mencetak hat-trick di Piala AFF U16 sejauh ini. Kelima, 7 pemain Timnas Indonesia U16 sudah mencetak gol di fase grup. Nabil Ashura sudah mencetak 3 gol, Kaviatur Rizky 2 gol, dan masing-masing 1 gol dari Arkan Kakak Putra, Rizky Afrizal, Hanif Ramadan, Wali Marifat, dan Iko Mang Ananta Putra yang masing-masing mengemas 1 gol. PSSI konfirmasi kembalinya Sintayong, langsung ditunggu agenda berat. Sebagaimana diketahui, Sintayong sudah 2 pekan lebih meninggalkan Indonesia untuk menghabiskan masa cutinya. Saat ini Sintayong sedang berada di kampung halamannya, yakni Korea Selatan. Namun Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan memastikan Sintayong akan pulang ke Indonesia pada pertengahan bulan ini. Setibanya di Indonesia, Iwan Bule mengatakan Sintayong akan difokuskan melatih Timnas Indonesia U19. Hal itu untuk menyiapkan skuad Garuda Nusantara menyambut Piala Dunia U20 2023, plus kualifikasi Piala Asia U20 2023. Kami sudah ada programnya untuk bisa latihan Timnas Indonesia U19. Persiapan World Cup U20, nanti mereka juga akan latihan di luar negeri, ucap Muhammad Iryawan. Muhammad Iryawan memastikan pemusatan latihan Timnas Indonesia U19 di luar negeri memang terus dimatangkan oleh PSSI. Hal itu agar Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan siap untuk berlaga di Piala Dunia U20 2023. yang berlangsung di tanah air pada 20 Mei hingga 11 Juni 2023 mendatang. Melihat kondisi tersebut, fokus Sintayong sepertinya lebih mengarah ke Timnas Indonesia U19 ketimbang senior. Sekedar diketahui, ada 2 agenda yang dijalani skuad U19 dan senior pada bulan depan. Pada tanggal 14 hingga 18 September 2022, Timnas Indonesia U19 akan tampil di kualifikasi Piala Asia U20 2023 yang diselenggarakan di tanah air. Timnas Indonesia U19 tergabung di grup F bersama dengan Vietnam, Hong Kong, dan Timor Leste. Sementara itu pada tanggal 19 hingga 27 September 2022, Timnas Indonesia Senior turun di FIFA Matchday. Update naturalisasi Jordi Amat dan kawan-kawan, DPR dalam masa reses. Baru-baru ini Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan kembali melakukan update progres naturalisasi Sandy Walsh dan Jordi Amat. Pria yang akrab disapa Iwan Bule itu mengakui bila proses naturalisasi masih berada di DPR hingga saat ini. Hal ini dikarenakan DPR RI saat ini masih memasuki masa reses. Sebagai informasi, masa reses DPR adalah masa di mana para anggota dewan bekerja di luar gedung DPR, menjumpai konstituen di daerah pemilihannya atau dapil masing-masing.
Menurut agenda DPR tahun ini, 8 Juli hingga 15 Agustus 2022 adalah masa reses. Sehingga kemungkinan proses naturalisasi Jordi Amat dan Sandy Walsh juga akan dilanjutkan lagi per 16 Agustus 2022. Meskipun begitu, Ketum PSSI tetap optimis saat FIFA Matchday September 2022 Timnas Indonesia sudah bisa diperkuat pemain naturalisasi. Timnas Indonesia rencananya akan melawan Kurasaw, India, dan Hong Kong di FIFA Matchday pada September 2022. Muhammad Iriawan lebih lanjut menjelaskan bahwa ketiga negara itu sedang dijajaki. Nantinya ada 2 negara yang akan dipastikan jadi calon lawan Timnas Indonesia.